Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu penjelasan tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan subpokok pembahasan hubungan serikat pekerja dan karyawan. Sebelum kami menjelaskan materi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. 1. Melinda Kurniati Ja'far dengan NPM 718212486. 2. Siti Safaga Azhara NPM 719212756. 3. Suryanto NPM 719212805. 4. Akbar Al-Ashkari NPM 719212833. Kelas 2019D, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama, nama saya Melinda Kurniati Ja'far, NPM 718212486. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Serikat pekerja, kehadiran serikat pekerja secara signifikan mengubah beberapa aktivitas sumber daya manusia, proses perekrutan, prosedur perseleksi, level-level upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, sistem keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh persyaratan perjanjian perburuhan. Nah, maksudnya di sini maksud dari signifikan ialah sesuatu yang dianggap penting karena dapat memberikan pengaruh positif atau dampak yang berarti. Proses perekrutan ialah dengan memilih atau menarik orang yang memenuhi syarat pekerja. Selanjutnya level upah. Maksudnya itu kayak gini ya. Level upah kan ada karyawan, di setiap perusahaan kan pasti ada karyawan, manajer, direktur. Nah, level upahnya karyawan kan nggak mungkin kan naik dari upahnya manajer, berarti kan di bawahnya maksudnya karyawan itu kan di bawahnya, gajinya kan di bawahnya manajer. Begitu juga dengan manajer, itu yang disebut level upah, kenaikan gaji. Nah, seumpama ya karyawan itu kan dinaikkan gaji, maksudnya dinaikkan jabatannya menjadi direktur, manajer, kan otomatis kan dinaikkan juga gajinya. Paket tunjangan itu kayak gini, maksudnya kan ada biasanya kan kalau karyawan itu kan ada tunjangan istri, tunjangan anak, dan itu disebut paket tunjangan. Alasan karyawan masuk serikat pekerja. Beberapa orang mendasarkan keputusan mereka pada kepercayaan ideologis fundamental. Nah, maksudnya ideologis fundamental ini sebuah pemahaman yang menggunakan agama sebagai sistem politik mereka, yang mana hal tersebut menggunakan kitab suci sebagai landasan mereka. Jadi, sebagian orang sebelum masuk menjadi karyawan serikat pekerja mempertimbangkan mengenai agama yang dianut oleh mayoritas pekerja atau karyawan yang ada di serikat pekerja. Nah, karena jika ada mempertimbangkan terlebih dahulu, bisa saja kita akan kewalahan menghadapi peraturan yang ada di serikat pekerja tersebut. Nah, kenapa orang masih mempertimbangkan masuk ke perusahaan tersebut? Karena bisa saja mayoritas para perusahaan tersebut terdapat karyawan yang bukan penganut agama Islam. Nah, keputusan karyawan untuk bergabung dengan serikat pekerja terletak pada dua persoalan utama, yaitu keuntungan ekonomi dan kondisi yang tidak adil. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, saya Siti Safaga Azhara, NPM 719212756 akan menjelaskan materi di slide berikutnya. Individu atau karyawan bergabung dengan serikat pekerja karena adanya banyak alasan yang berbeda-beda, dan alasan tersebut cenderung berubah-ubah sepanjang waktu. Kenapa berubah-ubah? Karena itu dipengaruhi
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Alasan-alasan tersebut dapat meliputi perkembangan pekerja, pribadi, baik itu dari kehidupan sosial atau politis. Berikut secara ringkas ada beberapa alasan pekerja bergabung ke serikat pekerja. Yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap manajemen. Yang kedua, kebutuhan akan saluran sosial atau social outlet. Yang ketiga, kesempatan bagi kepemimpinan. Yang keempat, paksaan pembentukan serikat pekerja. Yang kelima, tekanan rekan sejawat. Setiap pekerjaan memiliki potensi untuk tidak puas secara nyata, tetapi individu memiliki titik didih yang dapat memacunya untuk mempertimbangkan serikat pekerja sebagai sebuah solusi. Serikat pekerja dijadikan mereka untuk solusi bagi masalah-masalah yang nyata atau maupun masalah yang masih dirasakan para pekerja. Serikat pekerja melihat permasalahan di dalam organisasi dan kemudian menekankan manfaat keanggotaan serikat pekerja sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa alasan yang lumrah bagi ketidakpuasan karyawan. Ada beberapa alasan yang membuat karyawan merasa tidak puas jika bergabung di organisasi tersebut. Misalnya, dalam hal kompensasi, para karyawan menginginkan kompensasi mereka yang sangat wajar dan adil. Misalnya, upah. Upah penting bagi mereka karena upah menyediakan kebutuhan hidup dan kesenangan. Jika dalam hal tersebut telah dijelaskan alasannya bergabung kepada serikat pekerja ada ketidakpuasan terhadap manajemen, mereka bisa dilumpuhkan kembali dengan anggota-anggota serikat pekerja yang lain. Misalnya, si A memiliki pendapat tidak setuju dengan sistem manajemen yang ini, dan si B setuju. Dia juga tidak berpendapat tentang sistem manajemen tentang bidang ini. Maka mereka semua berkumpul, bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar dapat diterima dengan sepenuh hati oleh karyawan yang berada di organisasi tersebut. Dalam hal itu, jika sudah dimusyawarahkan lagi, maka semua karyawan yang sebelumnya menentang dengan sistem manajemen seperti itu akan menjadi pro kembali, akan mendukung kembali, dan dalam sistem komunikasi di organisasi tersebut akan berjalan secara lancar dan mungkin secara lebih cepat bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut jika semua karyawan dapat bekerja sama dalam hal tugasnya masing-masing, karena sudah tidak ada unek-unek atau masalah lagi tentang sistem manajemen yang dipakai di organisasi tersebut. Seperti contoh lain, sikap manajemen. Orang atau pekerja, karyawan ingin merasa bahwa mereka itu penting. Mereka tidak ingin dianggap seseorang yang dapat dibeli atau dijual. Oleh karenanya, para karyawan tidak menyukai menjadi subjek tindakan yang serampangan dan tidak terduga-duga yang dilakukan oleh manajemen. Di dalam beberapa perusahaan, manajemen tidak sesuai dengan kebutuhan para karyawannya. Pada saat situasi ini terjadi, para karyawan mungkin memandang bahwa mereka mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali pengaruh dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang mereka lakoni atau mereka kerjakan. Pekerja yang merasa bahwa mereka benar-benar bukan bagian dari perusahaan tempat mereka bekerja, maka mereka akan merasa tidak senang lagi bekerja di perusahaan tersebut. Dan itulah alasan serikat kerja diadakan
Dan serikat kerja itu target utama pembentukan bagi pembentukan karakter dari sebuah karyawan. Dalam serikat kerja, jika ada masalah-masalah seperti itu, pasti akan dirundingkan dan ditanyakan kepada pimpinan untuk mencari jalan keluar agar bisa diterima oleh semua karyawan dan tidak memberatkan salah satu di antara karyawan tersebut. Ada beberapa alasan lain bagi karyawan untuk bergabung ke dalam serikat pekerja, diantaranya yaitu 1. Saluran sosial. Secara alamiah, banyak orang yang memiliki kebutuhan sosial yang kuat. Mereka umumnya menikmati berada di sekitar orang lain yang memiliki minat dan keinginan yang sama dengan mereka. Beberapa karyawan bergabung dengan serikat pekerja karena tidak ada alasan lain kecuali mengambil keuntungan dari aktivitas rekreasi dan sosial yang disponsori oleh serikat pekerja. Orang yang membentuk hubungan pribadi yang dekat, baik dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja maupun tidak, kemungkinan akan bertahan bersama-sama dalam masa-masa sulit. Yang kedua, menyediakan kesempatan untuk kepemimpinan. Maksudnya, beberapa individu menginginkan peran kepemimpinan tetapi tidak selalu mudah bagi karyawan operasional berkembang ke arah karyawan manajerial untuk menjadi seorang pimpinan. Karyawan dengan aspirasi kepemimpinannya sering dapat dipenuhinya melalui serikat pekerja. Manajemen sering memperhatikan karyawan yang menjadi pemimpin untuk serikat pekerja ini dan bukanlah hal yang luar biasa untuk mempromosikan mereka ke posisi manajerial. Yang ketiga, paksaan bergabung. Sering ini terjadi bahwa karyawan masuk serikat pekerja karena serikat pekerja memiliki ketentuan dalam kontrak dan karyawan harus menjadi anggota serikat pekerja untuk mempertahankan pekerjaan yang mereka kerjakan saat itu. Yang keempat, tekanan teman sejawat. Banyak di antara karyawan yang masuk serikat pekerja karena didesak oleh rekan sejawatnya. Karena bagaimanapun ada rasa solidaritas di antara mereka. Mereka yang tidak mau diajak masuk ke serikat pekerja berarti penolakan terhadap rekan sejawatnya. Dan ini seringkali juga merupakan ancaman bagi pekerja yang menolak ajakan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Suranto, MPM 719212805. Tentang dampak serikat pekerja terhadap manajemen. Serikat pekerja memiliki sumber kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap praktek manajerial. Perilaku pekerja yang kondisi dasar pekerja. Serikat pekerja mengakibatkan erosi signifikan otoritas pengambilan keputusan manajerial untuk mengendalikan karyawan. Banyak keputusan personalia yang penting harus sesuai dengan isi kontrak perjanjian antara manajemen pekerja. Ke-8 yaitu tentang tujuan serikat pekerja. Tujuan utama serikat pekerja adalah mempromosikan kepentingan anggotanya melalui perundingan kolektif, lobi bagi legislasi perburuan. Pemimpin serikat pekerja meningkatkan standar kehidupan anggotanya dan memperbaiki banyak kondisi di sekitar pekerja mereka. Dalam sumber lain menyebutkan bahwa tujuan didirikannya serikat pekerja ialah untuk melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen dan atau perusahaan. 9. Keselamatan serikat pekerja atau kemampuan untuk bertumbuh dan lebih sejahtera dalam kondisi ekonomi merupakan tujuan paling penting serikat pekerja yang
terorganisasi. Keselamatan kerja, kondisi yang aman atau keselamatan dari penderitaan, kerusakan ataupun kerugian di tempat kerja. Definisi lain keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Adapun manfaat keselamatan kerja yaitu 1. Terhindar dari resiko yang berakibat fatal. 2. Mempunyai rasa percaya terhadap apa yang dilakukannya. 3. Mempunyai jaminan keamanan yang tinggi. 4. Mengembangkan budaya kesehatan dan keamanan kerja. Nama saya Akbar Alaskari, NPM 719-212-833. Akan menjelaskan di slide bagian 10, yaitu tentang mengendalikan output karyawan. Pemimpin serikat pekerja khawatir terhadap kemajuan teknologi dan praktek manajemen tertentu yang akan menggantikan karyawan yang tidak ahli atau semi ahli. Artinya di situ serikat pekerja memiliki tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan khusus untuk mengupayakan terwujudnya kepentingan para anggotanya, baik di tempat kerja maupun di dalam masyarakat. Serikat pekerja atau serikat buruh juga memegang teguh terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di bagian slide ke-11 yaitu tentang peningkatan kompensasi. Isu ekonomi telah menjadi perhatian utama serikat pekerja di sektor industrial. Tuntutan untuk upah yang lebih tinggi hampir selalu menjadi topik dan berorganisasi. Artinya di situ semua imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa atau hasil kerjanya pada sebuah organisasi atau perusahaan, di mana imbalan tersebut dapat berupa uang ataupun barang, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Di slide bagian 12 yaitu tentang kondisi kerja. Kondisi kerja menjadi perhatian penting bagi serikat pekerja. Serikat pekerja mengajukan adanya perlengkapan keselamatan kerja yang baik, hari kerja yang lebih pendek, kewajiban lembur yang sedikit, dan jam istirahat yang panjang, dan seterusnya. Artinya di situ kondisi kerja yang baik yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Baik, telah selesai kelompok 10 menjelaskan tentang materi serikat pekerja dan karyawan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan kami. Kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih dan juga maaf bila ada kesalahan dalam hal ucapan dan tindakan dari anggota kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.